Wah, 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 timnas Indonesia berhasil kalahkan telak China Taipei. Legenda Manchester United sampai bilang ini untuk Patrick Kluivert. Fans Garuda harus simak ini. Nah loh, ada apa ini? Erick Thohir sampaikan hal mengejutkan usai timnas Indonesia menang telak atas Taiwan. Apakah Erick Thohir sudah puas? Begini info mengejutkannya. Nah ini nih, dibantu Belgia, ranking timnas Indonesia langsung melesat. Kira-kira bagaimana cara Belgia membantu? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Wah, 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 timnas Indonesia berhasil kalahkan telak China Taipei. Legenda Manchester United sampai bilang ini untuk Patrick Kluivert. Fans Garuda harus simak ini. Nah loh, ada apa ini? Erick Thohir sampaikan hal mengejutkan usai timnas Indonesia menang telak atas Taiwan. Apakah Erick Thohir sudah puas? Begini info mengejutkannya. Nah ini nih, dibantu Belgia, ranking timnas Indonesia langsung melesat. Kira-kira bagaimana cara Belgia membantu? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Skema permainan baru Patrick Kluivert buahkan hasil manis. Legenda Manchester United sampai bilang begini. Benar-benar di luar dugaan, skema permainan baru yang diterapkan Patrick Kluivert akhirnya membuahkan hasil manis bagi timnas Indonesia. Dalam laga uji coba melawan China Taipei pada FIFA Matchday di Gelora Bung Tomo, Surabaya, skuad Garuda tampil begitu superior. Bukan hanya menang, tetapi Indonesia mengamankan kemenangan telak 6 gol tanpa balas. Sebuah hasil yang membuat publik sepak bola nasional kembali optimis menatap babak berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak awal pertandingan, strategi baru Kluivert langsung terlihat berbeda dari biasanya. Ia meninggalkan pakem 3 bek yang sebelumnya sering digunakan, lalu mengandalkan skema 4 bek dengan pola 4-2-3-1. Jordi Amat, Rizky Ridho, Sain Patinama, dan Jacob Sayuri mengisi lini pertahanan. Sementara Mark Klok bersama Nathan Chweon menjadi pivot ganda di lini tengah. Kreativitas Egy Maulana Fikri, Eliano Reydanders, dan Beckham Putra disokong untuk menghidupkan serangan yang bertumpu pada Ramadan Sananta di lini depan. Hasilnya, aliran bola lebih cair, pressing lebih rapat, dan serangan Indonesia menjadi jauh lebih variatif. Gol demi gol pun lahir dari berbagai skema. Jordi Amat membuka skor cepat di menit keempat. Disusul gol bunuh diri lawan, kemudian Mark Klok, Eliano Reydanders, Ramadan Sananta, dan Sandy Walsh ikut mencatatkan nama di papan skor. Menariknya, hampir semua gol lahir dari kombinasi yang berbeda-beda, menunjukkan betapa efektifnya pola baru Kluivert. Publik seakan dibuat percaya bahwa ini bukan sekadar uji coba, melainkan permulaan sebuah era baru. Patrick Kluivert sendiri dalam konferensi pers menegaskan bahwa pola ini sebenarnya sudah lama ingin ia terapkan. Namun karena keterbatasan waktu persiapan serta adaptasi pemain yang datang dari klub berbeda, hal itu belum bisa diwujudkan sebelumnya. Kini dengan kerja keras dalam pemusatan latihan, para pemain mampu menunjukkan bahwa sistem ini bisa berjalan mulus. Saya sudah lama ingin bermain dengan gaya ini, dan sekarang saya tahu para pemain bisa melakukannya. Ini baru permulaan. Kami akan terus menyempurnakan sistem ini, ujar Kluivert. Hasil telak melawan China Taipei tadi malam jelas menjadi modal besar bagi Indonesia jelang menghadapi tantangan yang lebih berat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi dan Irak sudah menunggu, dan jika performa mereka serupa dengan apa yang ditunjukkan China Taipei tadi malam, maka timnas Indonesia punya peluang besar untuk kembali mencatat kemenangan. Optimisme publik menguat, terlebih karena permainan Indonesia kini terlihat lebih solid, disiplin, dan mematikan di depan gawang lawan. Yang lebih menarik, usai laga ini muncul pula komentar mengejutkan dari legenda Manchester United, Wes Brown. Ia memberi pengakuan khusus terkait kualitas Kluivert sebagai pelatih. Saya selalu berpikir dia punya kualitas untuk melatih, ujarnya. Dukungan dari tokoh besar sepak bola dunia tentu menjadi suntikan moral tersendiri, baik bagi Kluivert maupun bagi PSSI yang mempercayakan kursi pelatih utama kepadanya. Namun begitu, perbandingan dengan Sintayong tetap tidak terelakkan. Banyak yang menilai bahwa pembanding ini justru sehat,
Sebab kualitas Kluivert akan diuji sejauh mana ia bisa melampaui prestasi yang ditorehkan mantan pelatih asal Korea Selatan itu. Publik berharap setidaknya apa yang sudah dicapai Sintayong tidak diturunkan, melainkan ditingkatkan dengan sentuhan khas Kluivert yang mengandalkan kreativitas dan keberanian bermain menyerang. Kemenangan telak 6 gol tanpa balas ini pun menjadi bukti nyata bahwa transformasi di tubuh timnas Indonesia benar-benar sedang berlangsung. Kini tinggal bagaimana konsistensi bisa dijaga saat menghadapi lawan-lawan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan dukungan publik yang semakin kuat serta sentuhan strategi baru dari Patrick Kluivert, bukan tidak mungkin mimpi besar Indonesia menembus ajang sepak bola terbesar dunia bisa semakin dekat. Bagaimana menurut kalian? Apakah skema baru Kluivert ini cukup ampuh untuk juga menumbangkan Arab Saudi dan Irak di laga berikutnya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Erick Thohir sampaikan hal mengejutkan usai timnas Indonesia kalahkan Taiwan dengan skor telak. Benar-benar di luar dugaan. Meskipun timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas China Taipei dalam laga FIFA Matchday 2025, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap menyampaikan rasa belum puas. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat malam itu memang memperlihatkan superioritas Garuda di atas lapangan. Namun bagi Erick, hasil ini belum bisa dijadikan ukuran sesungguhnya dari kesiapan timnas Indonesia menghadapi tantangan lebih besar di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gol demi gol lahir dengan indah pada laga tersebut. Jordi Amat membuka skor cepat di menit keempat, lalu disusul gol bunuh diri pemain Taiwan, Ming Siu Chao. Mark Klok menambah keunggulan lewat tendangan keras sebelum Eliano Reginders ikut mencatatkan namanya di papan skor. Memasuki babak kedua, Ramadan Sananta dan Sandy Walsh melengkapi pesta gol 6-0 untuk Indonesia. Publik yang hadir di stadion larut dalam euforia, sementara media sosial dipenuhi pujian atas skema baru yang diterapkan Patrick Kluivert. Namun, Erick Thohir menegaskan bahwa kemenangan ini tidak boleh membuat skuad Garuda lengah. Menurutnya, ujian sesungguhnya bukanlah melawan Taiwan yang secara peringkat FIFA jauh di bawah Indonesia, melainkan ketika menghadapi Lebanon. Tes sebenarnya memang lawan Lebanon, bukan Taiwan, ujar Erick seperti dikutip dari Antara. Ia menilai Lebanon yang berada di peringkat 112 FIFA jauh lebih tangguh dan akan menjadi gambaran nyata sejauh mana kesiapan timnas menghadapi tim kuat Asia Barat seperti Arab Saudi dan Irak di bulan Oktober mendatang. Erick juga menyoroti aspek permainan yang masih perlu perbaikan. Menurutnya, meskipun serangan Indonesia terlihat tajam, namun penyelesaian akhir masih kerap terburu-buru. Hal ini bisa menjadi masalah serius saat berhadapan dengan tim yang pertahanannya lebih rapat dan kualitasnya jauh di atas Taiwan. Karena itu, ia menekankan bahwa evaluasi akan fokus pada finishing agar peluang yang tercipta bisa benar-benar dikonversi menjadi gol. Selain membahas pertandingan, Erick juga memberikan kabar terkait dua pemain keturunan yang sedang dalam proses memperkuat timnas. Adrian Wibowo dipastikan tidak mengalami kendala berarti dan diharapkan segera bergabung. Sementara Mads Hilgers masih dalam proses penyelesaian transfer klubnya di Eropa. Erick menyampaikan bahwa keseimbangan antara pengabdian pemain untuk timnas dan karir klub tetap menjadi prioritas. Mereka bergabung dengan timnas ini kan bagian dari pengorbanan, jadi jangan juga kita mengorbankan karir mereka. Menariknya, meskipun menang telak, Patrick Kluivert sebagai pelatih juga tidak serta-merta berpuas diri. Ia mengungkapkan masih ada kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah peran gelandang yang terlalu tinggi di babak pertama, sehingga ruang untuk pemain sayap menjadi sempit. Setelah dilakukan perubahan, permainan menjadi lebih hidup dan gol-gol pun tercipta dengan lebih baik. Evaluasi semacam ini menunjukkan bahwa Kluivert pun punya visi untuk terus menyempurnakan gaya bermain Indonesia. Dengan kemenangan besar ini, Indonesia memang mendapat tambahan rasa percaya diri. Namun pesan dari Erick Thohir jelas, euforia jangan sampai menutupi kelemahan. Laga melawan Lebanon akan menjadi barometer sejati. Bila skuad Garuda mampu tampil konsisten dan lebih efisien dalam penyelesaian akhir, maka optimisme untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak di putaran berikutnya semakin beralasan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kritik Erick Thohir ini justru akan membuat timnas Indonesia lebih matang jelang laga besar? Atau sebaliknya, kemenangan 6-0 sudah cukup menunjukkan kekuatan Garuda? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dibantu Belgia, ranking FIFA timnas Indonesia melesat.
Ranking FIFA Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan publik setelah skuad Garuda sukses menundukkan Taiwan dengan skor kelak 6 gol tanpa balas. Kemenangan besar ini bukan hanya menghadirkan kebahagiaan bagi para pecinta sepak bola tanah air, tetapi juga berdampak signifikan terhadap posisi Indonesia di ranking FIFA. Tambahan 3,25 poin dari hasil tersebut membuat Indonesia naik satu peringkat dari posisi 118 menjadi 117 dunia dengan raihan 1.157,80 poin. Sebuah pencapaian yang semakin mempertegas bahwa perjuangan tim asuhan pelatih baru ini tidaklah sia-sia. Namun, perjalanan menuju papan tengah ranking FIFA tidaklah mulus. Timnas Indonesia sejatinya berada dalam ancaman turun kembali ke posisi 118 andai Zimbabwe mampu meraih hasil imbang ketika bertandang ke markas Benin. Beruntung bagi Indonesia, Zimbabwe justru tumbang dengan skor tipis 0-1. Kekalahan itu membuat Zimbabwe merosot drastis, kehilangan 10,56 poin hingga terlempar ke posisi 120 dunia. Situasi ini jelas menjadi angin segar bagi Indonesia yang semakin mantap bertahan di posisi 117. Meski demikian, pertanyaan besar yang kini muncul adalah sejauh mana peluang Indonesia untuk memperbaiki peringkatnya lebih tinggi lagi? Jawabannya akan segera terlihat dalam laga uji coba kontra Libanon yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 8 September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jika skuad Garuda berhasil meraih kemenangan, setidaknya 4 poin tambahan bisa diraih di ranking FIFA. Tambahan angka tersebut berpotensi membawa Indonesia ke posisi 116 dunia, sekaligus menggeser Kazakhstan yang saat ini mengoleksi 1.160,52 poin. Akan tetapi, posisi Indonesia masih bergantung pada hasil yang didapat Kazakhstan. Negara Asia Tengah itu akan menghadapi lawan berat, yakni Belgia, di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Secara hitungan poin, jika Kazakhstan kalah, mereka akan kehilangan 2,46 poin sehingga hanya menyisakan 1.158,06 angka. Kondisi ini tentu menjadi peluang emas bagi Indonesia untuk menyalip. Namun jika Kazakhstan justru membuat kejutan dengan mengalahkan Belgia, mereka akan menambah 22,54 poin sekaligus semakin jauh meninggalkan Indonesia. Oleh karena itu, secara tidak langsung perjuangan Indonesia juga sangat terbantu oleh hasil yang didapat Belgia dalam laga melawan Kazakhstan. Namun ancaman dari belakang juga tidak bisa dianggap remeh. Gambia yang kini menempati peringkat 118 dunia dengan 1.155,03 poin berpotensi menyalip Indonesia jika mereka meraih kemenangan atas Burundi pada 10 September 2025 mendatang. Jika berhasil, Gambia akan menambah 10,9 poin sekaligus menyalip Indonesia, bahkan jika skuad Garuda menang atas Libanon. Kekuatan Gambia pun tidak bisa diremehkan setelah sebelumnya mereka sukses membuat kejutan dengan menundukkan Kenya 3-1. Kemenangan itu menghadirkan tambahan 13,63 poin yang membuat mereka melonjak 5 posisi sekaligus. Situasi inilah yang membuat perjuangan Indonesia terasa semakin menegangkan. Di satu sisi, kemenangan atas Libanon bisa membawa Garuda naik lagi satu peringkat, namun di sisi lain, hasil-hasil dari negara lain bisa menjadi ancaman. Dukungan diam-diam dari Belgia yang diharapkan bisa mengalahkan Kazakhstan menjadi penting. Jika Belgia mampu menundukkan Kazakhstan, maka peluang Indonesia naik ke posisi 116 akan terbuka lebar. Pencapaian naik satu peringkat memang terlihat kecil, tetapi dalam dunia sepak bola internasional, setiap angka di ranking FIFA sangat berharga. Ranking ini tidak hanya soal gengsi, tetapi juga mempengaruhi posisi Indonesia dalam undian turnamen internasional. Dengan posisi yang lebih baik, peluang menghadapi lawan-lawan yang lebih ringan di fase awal kualifikasi akan semakin terbuka. Kini semua mata tertuju pada laga melawan Lebanon serta hasil duel Kazakhstan versus Belgia. Mampukah timnas Indonesia memanfaatkan momentum dan melangkah lebih jauh di ranking FIFA? Atau justru Gambia dan Kazakhstan yang akan menjadi penghalang? Semua pertanyaan ini akan segera terjawab dalam beberapa hari ke depan. Bagaimana menurut kalian, apakah timnas Indonesia bisa kembali naik berkat bantuan Belgia dan kemenangan atas Libanon? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia U23 jalani laga hidup mati lawan Makau. Timnas Indonesia U23 akan menjalani sebuah laga yang bisa disebut sebagai pertandingan hidup mati saat berhadapan dengan Makau U23 di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Sabtu 6 September 2025 pukul 8:30 malam WIB.
Laga tersebut menjadi begitu penting karena hasilnya akan menentukan langkah Garuda Muda untuk menjaga asa lolos ke putaran final. Setelah hanya bermain imbang tanpa gol melawan Laos U23 pada laga perdana, kemenangan mutlak menjadi target yang tidak bisa ditawar lagi. Kapten Timnas Indonesia U23, Kadek Arel, menyampaikan dengan tegas bahwa kemenangan adalah harga mati. Pemain Bali United ini menekankan bahwa seluruh skuad Garuda Muda sudah berkomitmen untuk tampil lebih fokus dan bekerja keras sepanjang pertandingan. Baginya, tidak ada pilihan lain selain meraih 3 poin demi menjaga peluang lolos dari fase grup. Optimisme ini tentu menjadi kabar baik bagi fans Garuda yang sudah lama menantikan kebangkitan tim muda Indonesia di ajang internasional. Kondisi lawan yang akan dihadapi juga semakin mempertegas peluang Indonesia. Makau U23 baru saja dihajar habis-habisan oleh Korea Selatan U23 dengan skor telak 0-5 pada pertandingan sebelumnya. Kekalahan tersebut jelas menunjukkan betapa jauhnya perbedaan kualitas antara Makau dan tim-tim lain di grup C. Dengan kondisi seperti ini, rasanya mustahil jika Timnas Indonesia U23 sampai kehilangan poin di laga penting melawan Makau. Apalagi secara komposisi pemain maupun pengalaman, Garuda Muda jauh lebih unggul. Tidak hanya faktor lawan, kekuatan terbesar Indonesia saat ini datang dari tim kepelatihan yang disebut-sebut sebagai yang terbaik sepanjang sejarah. Kehadiran pelatih kepala beserta jajaran staf teknis yang berpengalaman menjadikan tim ini punya identitas permainan yang lebih jelas. Persiapan fisik, taktik, hingga mental telah diasah sedemikian rupa agar pemain bisa tampil konsisten selama 90 menit penuh. Hal inilah yang membuat fans Garuda harus ikut optimis, sebab Timnas Indonesia U23 saat ini berada di tangan orang-orang yang benar-benar paham bagaimana membangun tim pemenang. Kadek Arel juga menambahkan bahwa dirinya dan rekan-rekan tidak ingin mengulang kesalahan yang terjadi saat melawan Laos. Laga pertama yang berakhir imbang itu menjadi pelajaran berharga untuk tampil lebih agresif dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Menurutnya, pertandingan melawan Makau harus dijadikan momentum untuk menunjukkan taring Garuda Muda dan membuktikan bahwa Indonesia layak diperhitungkan di level Asia. Saat ini, Timnas Indonesia U23 menempati posisi kedua klasemen sementara grup C dengan koleksi 1 poin. Korea Selatan masih berada di puncak dengan 3 poin, sementara Laos dan Makau tertahan di bawah. Jika mampu meraih kemenangan melawan Makau, posisi Indonesia akan semakin mantap dan menjaga asa untuk bersaing merebut tiket lolos ke putaran final. Tidak hanya itu, kemenangan juga bisa mengangkat kembali kepercayaan diri skuad yang sempat goyah setelah hasil kurang memuaskan di laga perdana. Pertandingan melawan Makau bukan sekedar laga formalitas, tetapi menjadi ujian mentalitas dan konsistensi. Inilah saatnya para pemain muda menunjukkan bahwa mereka pantas membawa nama besar Indonesia di ajang internasional. Fans tentu berharap laga ini akan berakhir manis dengan kemenangan besar, bukan hanya untuk 3 poin, tetapi juga sebagai bukti bahwa Garuda Muda punya masa depan cerah. Kini, semua mata akan tertuju ke Stadion Gelora Delta. Pertanyaannya, mampukah Timnas Indonesia U23 menuntaskan misi wajib menang ini dengan meyakinkan? Bagaimana menurut kalian? Apakah Garuda Muda akan sukses membungkam Makau dan menjaga asa lolos ke Piala Asia U23? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Simon Tahamata kritik keras pemain Timnas Indonesia. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Taiwan baru saja berakhir dan memberikan warna tersendiri bagi para pencinta sepak bola tanah air. Laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo pada Jumat 5 September 2025 ini menjadi bagian dari agenda FIFA Matchday. Hasil dan permainan yang ditunjukkan Garuda Nusantara diharapkan bisa menjadi modal penting dalam persiapan menghadapi lawan berat di babak kualifikasi Piala Dunia ronde keempat, yakni Arab Saudi dan Irak. Publik tentu berharap performa tim terus berkembang, terlebih setelah perjalanan panjang hingga mampu mencapai level yang belum pernah diraih sebelumnya. Meski demikian, sorotan sebelum pertandingan ini justru datang dari luar lapangan. Kepala Pemandu Bakat Timnas Indonesia, Simon Tahamata, melontarkan kritik keras kepada salah satu pemain naturalisasi, Meeus Hilgers. Kritik ini muncul lantaran Hilgers yang sejatinya masuk dalam daftar 27 pemain pilihan Patrick Kluivert, tiba-tiba meminta izin untuk tidak bergabung bersama skuad Garuda. Alasan yang dikemukakan adalah terkait proses perpindahan klub yang sedang ia urus, sehingga membuatnya absen dalam 2 laga uji coba melawan Taiwan dan Lebanon. Keputusan ini sontak menimbulkan perbincangan hangat. Pasalnya, Hilgers sebelumnya dikabarkan sedang bernegosiasi dengan klub Prancis, namun gagal mencapai kesepakatan hingga jendela transfer Eropa ditutup pada 1 September 2025.
Meski demikian, peluangnya masih terbuka di beberapa liga lain seperti Turki, Portugal, dan Belgia. Situasi inilah yang membuatnya memilih fokus menyelesaikan urusan pribadi ketimbang hadir membela timnas Indonesia. Namun, Simon Tahamata menilai langkah tersebut tidak tepat. Ia menegaskan bahwa membela tim nasional bukanlah perkara sepele yang bisa dinegosiasikan dengan urusan klub. Bagi Simon, komitmen seorang pemain seharusnya totalitas ketika sudah bersedia menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kritik tersebut dilontarkan karena Simon merasa ketidakhadiran Hilgers cukup merugikan, terlebih di saat Kluivert sedang berusaha membangun kekompakan tim jelang menghadapi laga besar di ronde berikutnya. Timnas Indonesia memiliki hak untuk memanggil setiap pemain yang sudah berstatus warga negara Indonesia. Tidak boleh ada sikap setengah hati, tegas Simon. Ia mengingatkan bahwa panggilan dari tim nasional merupakan kehormatan besar dan bukan sekedar agenda formalitas. Menurutnya, jika Hilgers benar-benar ingin berkarir bersama Garuda, seharusnya ia rela mengorbankan kepentingan pribadi. Lebih lanjut, Simon juga mengingatkan bahwa membela tim nasional adalah sebuah pilihan hidup. Dibutuhkan keberanian, keteguhan, dan totalitas dalam menjalaninya. Ia menekankan, keputusan seorang pemain bukan hanya berdampak bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarga, bangsa, dan penggemar sepak bola Indonesia yang selalu memberikan dukungan. Jika ingin bermain di sini, lakukanlah dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah, ungkapnya. Kritik Simon ini pun menjadi bahan diskusi hangat usai pertandingan melawan Taiwan. Meski Garuda Nusantara berhasil menunjukkan performa menjanjikan, sorotan terhadap sikap Hilgers tidak bisa begitu saja hilang. Apalagi publik tentu ingin melihat timnas tampil dengan kekuatan penuh menghadapi tantangan besar melawan Arab Saudi dan Irak di ronde keempat. Kehadiran pemain-pemain keturunan yang merumput di Eropa jelas diharapkan, namun komitmen mereka dalam membela Indonesia juga menjadi pertanyaan besar. Kini pertanyaan yang menggantung di benak banyak orang adalah apakah kritik keras Simon Tahamata ini akan menggugah kesadaran Mace Hilgers dan pemain lain yang berada di situasi serupa. Apakah mereka benar-benar siap menaruh kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi? Ataukah fenomena ini akan terus berulang di setiap pemanggilan timnas Indonesia? Laga melawan Taiwan telah usai, namun kisah di balik panggilan pemain Garuda masih terus bergulir. Kini, bola ada di tangan para pemain untuk menunjukkan kesungguhan mereka. Bagaimana menurut Anda? Apakah kritik Simon Tahamata terhadap Mace Hilgers sudah tepat? Ataukah Hilgers punya alasan kuat untuk mendahulukan urusan klub? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Simon Tahamata berani kritik PSSI. Erick Thohir sampai tak mau berkomentar. Benar-benar di luar dugaan, Kepala Pemandu Bakat Timnas Indonesia, Simon Tahamata, yang selama ini dikenal loyal dan menjadi bagian penting dalam tim kepelatihan terbaik Garuda Nusantara, tiba-tiba melontarkan kritik keras kepada PSSI. Kritik yang disampaikannya jelang laga Timnas Indonesia melawan Taiwan itu, sampai membuat Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak bisa banyak bicara. Bahkan, publik menilai Erick akhir-akhir ini jarang terlihat memberikan update terkait skuad Timnas Indonesia ataupun menyapa para pemain secara langsung di ruang ganti setelah pertandingan. Situasi ini semakin memperkuat kesan bahwa kritik Simon bukan sekadar angin lalu. Dalam pernyataannya, Simon Tahamata menyoroti kebijakan PSSI terkait pemilihan kandang pertandingan. Menurutnya, laga-laga besar, khususnya turnamen resmi seperti kualifikasi Piala Asia U23 2026, seharusnya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta, bukan di luar ibu kota. Simon menyayangkan keputusan federasi yang memilih Stadion Gelora Delta Sidoarjo sebagai arena pertandingan Grup J, tempat Timnas U23 Indonesia berhadapan dengan Makau, Korea Selatan, dan Laos. Kritikan ini muncul setelah Simon menyaksikan laga perdana Timnas U23 melawan Laos melalui layar kaca. Pertandingan tersebut memang berakhir imbang 0-0. Namun, bukan hasil di lapangan yang membuat Simon bereaksi keras. Ia justru menyoroti minimnya jumlah penonton yang hadir di stadion. Baginya, atmosfer dukungan supporter adalah bagian penting dari sepak bola modern. Ketika laga digelar di Jakarta, stadion selalu penuh sesak. Berbeda dengan pemandangan di Sidoarjo yang kursinya terlihat banyak kosong. Lihat, kita harus bermain di GBK. Itu rumah kita. Di televisi saya melihat stadion tidak penuh. Sementara jika di Jakarta, tiket selalu habis. Atmosfernya luar biasa. Dukungan masyarakat Indonesia terhadap pemain juga sangat mengagumkan. Ungkap Simon dengan nada kecewa. Simon bahkan membandingkan situasi Indonesia dengan Belanda.
Menurutnya, timnas Belanda tidak pernah berpindah-pindah stadion sesuka hati. Mereka selalu bermain di Amsterdam atau Rotterdam, dan tidak pernah bermain di Eindhoven meskipun PSV adalah klub besar. Itu adalah prinsip. Timnas punya rumah, dan itu tidak boleh diabaikan, tambahnya. Kritikan Simon ini seakan menampar PSSI yang belakangan memang sering memilih lokasi pertandingan di luar Jakarta. Sebelumnya, turnamen kemerdekaan juga digelar di Sumatera Utara. Simon menegaskan menggelar laga uji coba di luar Jakarta bukan masalah. Justru bisa menjadi bentuk pendekatan dengan masyarakat daerah. Namun, untuk laga resmi dan besar, keputusan itu jelas keliru. Mainkan laga besar di GBK. Laga persahabatan bisa diadakan di Bali, Medan, atau kota lain. Itu tidak masalah. Namun untuk turnamen resmi, tetaplah di Jakarta, ujarnya tegas. Kritikan keras Simon ini membuat banyak pihak terkejut. Pasalnya, ia dikenal sebagai sosok yang jarang berkonflik di publik. Bahkan, kritikan tersebut disebut-sebut berpotensi membuat posisinya dalam tim kepelatihan terancam. Namun, Simon tampak tidak gentar. Ia justru menegaskan bahwa kritiknya dilontarkan demi kebaikan timnas Indonesia ke depan. Menariknya, Erick Thohir hingga saat ini belum memberikan jawaban resmi terkait kritik Simon. Erick yang biasanya aktif membagikan informasi seputar skuad timnas Indonesia di media sosial, justru terlihat lebih pasif. Bahkan, kehadirannya di ruang ganti untuk mendampingi pemain setelah laga pun jarang terlihat dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini membuat publik semakin bertanya-tanya, apakah kritik Simon ada benarnya dan memang sedang terjadi perbedaan pandangan di internal PSSI. Kini sorotan publik tidak hanya tertuju pada hasil laga timnas Indonesia, tetapi juga pada dinamika di balik layar federasi. Kritik keras Simon ini menjadi bahan perdebatan di kalangan pecinta sepak bola nasional. Apakah PSSI akan mendengarkan suara Simon untuk kembali memfokuskan laga besar di Jakarta atau justru mengabaikannya? Bagaimana menurut Anda? Apakah kritik Simon Tahamata kepada PSSI sudah tepat atau justru terlalu berlebihan? Apakah Erick Thohir harus segera merespon agar tidak menimbulkan spekulasi lebih luas? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Respon Patrick Kluivert mundurnya Mads Hilgers dari Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sedang menghadapi ujian kecil jelang 2 laga uji coba FIFA Matchday September 2025. Kabar mengejutkan datang ketika Mads Hilgers, salah satu bek utama Garuda, dipastikan batal bergabung bersama skuad asuhan Patrick Kluivert. Hilgers yang sebelumnya dipanggil untuk menghadapi Chinese Taipei pada 5 September dan Lebanon pada 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, harus mengundurkan diri lantaran sibuk menyelesaikan urusan kepindahan klub. Situasi ini tentu menjadi kehilangan bagi Garuda, mengingat Hilgers termasuk sosok penting di lini pertahanan, terlebih dengan kualitasnya yang sudah terbukti di level Eropa. Mundurnya Hilgers sebenarnya tidak terlepas dari proses transfer yang ia jalani. Sang bek 24 tahun sempat dikabarkan hampir merapat ke Stade Brestois 29, klub Ligue 1 Prancis. Namun kepindahan itu gagal terrealisasi di detik-detik akhir bursa transfer musim panas. Ketidakpastian ini membuat Hilgers harus tetap fokus mengurus masa depannya di level klub. Bagi seorang pemain profesional, masa depan di klub menjadi sangat penting, apalagi jika menyangkut menit bermain, karir jangka panjang, dan kesempatan berkembang. Tidak heran PSSI akhirnya memastikan Hilgers tidak bisa ikut serta membela Garuda di FIFA Matchday kali ini. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, menanggapi kabar tersebut dengan tenang dan penuh pengertian. Ia mengakui bahwa situasi yang sedang dihadapi Hilgers tidak mudah. Pertama-tama, situasi Mads tentu saja tidak baik untuknya. Deadline di beberapa negara masih berjalan, dan situasi untuknya tidak baik. Pernyataan ini menunjukkan sikap bijak seorang pelatih yang tidak hanya memikirkan kepentingan tim nasional, tetapi juga masa depan pemainnya. Baginya, Hilgers berada dalam kondisi dilematis yang perlu ditangani dengan hati-hati. Meski demikian, Kluivert menegaskan bahwa absennya Hilgers tidak akan mengganggu fokus persiapan Garuda. Menurutnya, 2 laga uji coba ini tetap menjadi bagian penting dari rangkaian persiapan menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena seperti yang Anda katakan, 2 pertandingan internasional yang kami mainkan saat ini sangat penting, jelas Kluivert. Hal ini menunjukkan bahwa pelatih asal Belanda itu tetap menaruh perhatian serius pada agenda tim meski kehilangan salah satu pemain kunci.
Dalam pernyataannya, Kluivert juga menambahkan bahwa seluruh skuad sedang bekerja keras mempersiapkan diri menghadapi lawan-lawan yang lebih berat di masa mendatang, termasuk Arab Saudi. Absennya Hilgers memang disayangkan, tetapi pelatih berusia 49 tahun itu tidak ingin menjadikan hal ini sebagai alasan melemahnya performa tim. Kalau seorang pemain tidak bisa bergabung, itu tidak baik untuknya, karena sekarang kami sedang merencanakan hal lain atau hal berbeda, kata Kluivert. Lebih jauh, Kluivert menunjukkan empati kepada Hilgers dengan berharap yang terbaik untuk sang pemain. Ia menyadari bahwa setiap pemain tentu ingin hadir dan berjuang bersama timnas. Namun terkadang ada hal-hal di luar lapangan yang harus diprioritaskan. Tapi semua orang ingin ada di sini. Sayangnya dia tidak bisa hadir, jadi dia harus mengurus urusan klubnya. Saya berharap yang terbaik untuknya, tentu saja, ungkap Kluivert. Dari pernyataan ini, terlihat bahwa Kluivert tidak hanya berperan sebagai pelatih, tetapi juga figur yang memahami dinamika kehidupan seorang pemain. Absennya Hilgers memang bisa sedikit mengurangi kekuatan Garuda di lini belakang, tetapi di sisi lain, hal ini bisa menjadi kesempatan emas bagi pemain lain untuk unjuk kemampuan. Dalam sepak bola, setiap kehilangan selalu membuka ruang bagi pemain lain untuk membuktikan diri. Laga melawan Chinese Taipei dan Lebanon bisa menjadi ajang bagi bek muda Indonesia untuk mengambil peran yang ditinggalkan Hilgers. Dengan persiapan yang matang, Garuda diyakini tetap bisa tampil solid dan kompetitif di hadapan para pendukungnya. Kini, fokus utama tim tetap terjaga. Patrick Kluivert bersama para pemain berkomitmen memaksimalkan 2 laga uji coba ini sebagai sarana membangun chemistry, meningkatkan konsistensi, serta mematangkan strategi. Meskipun kehilangan satu pilar penting, semangat Garuda tetap berkobar. Pertanyaannya adalah, apakah absennya Hilgers akan sangat berpengaruh terhadap performa Indonesia di FIFA Matchday kali ini? Atau justru Garuda bisa tetap tangguh tanpa dirinya? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.